Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Jaya Prayoga. Saya dari kelas 12 MIPA 2 ya. Di sini saya akan memberikan satu contoh daerah yang menganut salah satu teori pusat pertumbuhan gitu ya. Satu contoh aja ya yang disuruh ya. Jadi di sini saya bakal jelasin dulu penempatan teori yang ada di Indonesia ini adalah penempatan yang gabungan. Jadi yang dipakai sama Indonesia di negara kita ini adalah gabungan dari teori Chris Taylor dan Peraux gitu ya. Di mana pembangunan Indonesia ini berpusat di wilayah-wilayah tertentu saja gitu loh, yang dinilai sebagai kawasan sentral untuk menarik daerah-daerah di sekitarnya. Jadi di sini saya bakalan ngejelasin salah satu daerah yang ada di wilayah sentral ya, menganut wilayah sentral. Karena wilayah sentral ini adalah wilayah yang dimana menggunakan proses ya seperti segi enam ya, lingkaran tetapi berbentuk segi enam. Dari kawasan sentral ini diharapkan Indonesia ini memiliki proses dan pembangunan, dan hasil-hasilnya ini akan menjalar ke seluruh Indonesia gitu. Pembangunan ini ya, pembangunan nasional dilaksanakan melalui sistem regionalisasi atau perwilayahan dengan kota-kota utama sebagai kutub atau pusat pertumbuhan. Nah, di sini ada beberapa kota atau wilayah pembangunan utama Indonesia ini dibagi menjadi 4 wilayah utama ya. Dan di sini saya kasih contoh yaitu kota Medan. Di sini kota Medan ini memiliki teori seperti teori sentral ya, di mana pembangunan satu itu meliputi Aceh dan Sumatera Utara yang berpusat di Medan gitu loh. Jadi Medan ini memiliki teori pusat seperti sentral gitu. Dan ada juga sih pembangunan 2 ya. Jadi wilayah pembangunan utama A ini, pembangunan satunya ini meliputi Aceh dan Sumatera Utara yang berpusat di Medan. Jadi daerah Medan ini memiliki teori pusat sentral, yang memiliki teori sentral ya. Jadi Medan ini memiliki teori sentral gitu loh, menganut teori sentral gitu kan. Dan juga yang contoh yang kedua juga ada sih, pembangunan kedua meliputi daerah Sumatera Barat dan Riau yang pusatnya di Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru ini juga menganut teori sentral gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini kita bakal ngejelasin perbedaan dari 3 teori pusat pertumbuhan ya. Jadi 3 teori pusat pertumbuhan ini, yang pertama ada teori sentral. Ini perbedaannya adalah di sini ini nih adanya jangkauan dan ambang gitu, adanya rank dan threshold. Jadi rank ini adalah suatu jarak yang ditempuh sama masyarakat untuk mendapatkan suatu barang yang dibutuhkan itu hanya pada waktu tertentu saja gitu loh, atau yang hanya untuk diperlukan di dalam waktu-waktu tertentu gitu loh, kebutuhan yang diperlukan saja gitu loh. Jadi rank ini adalah suatu jarak yang ditempuh orang untuk mendapatkan kebutuhan barangnya ya dalam waktu tertentu saja gitu loh. Dan sedangkan ambang atau threshold di sini adanya jumlah minimal ya, adanya jumlah minimal dari penduduk yang menunjang keseimbangan dan kelancaran suplai tersebut gitu loh, suplai barang kebutuhannya. Jadi adanya jumlah minimal dari penduduk yang menunjang keseimbangan dan kelancaran suplai barang kebutuhannya itu termasuk dalam threshold yang ada pada teori sentral. Nah gitu. Lalu kita lanjut lagi ke Oke, di sini bakalan saya jelasin lagi perbedaan ya. Tadi kan udah tuh salah satu contoh daerah yang menganut teori tersebut. Tadi saya sudah menjelaskan adanya teori yang sama seperti teori sentral gitu kan. Oke, saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga teori tadi itu ya. Ketiga teori yaitu teori tempat sentral, lalu yang kedua teori kutub pertumbuhan, sama teori sektoral. Nah, jadi di ketiga ini kemungkinan ya, secara pemikiran saya di ketiga teori ini itu memiliki perbedaan pada alur pemikiran dalam membuat
negaranya itu maju gitu ya. Jadi di sini mereka ini memiliki alurnya masing-masing, di mana ada yang seperti yang pertama itu adalah teori sentral, di mana tempat sentral ini adalah suatu titik simpul gitu loh yang dapat melayani kebutuhan si masyarakatnya sampai pada wilayah tertentu. Nah, jadi di wilayah sentral ini itu perbedaannya ini dia berbentuk segi 6 polanya gitu kan. Pola ini berbentuk segi 6 yang dimana memiliki alur pemikiran untuk membuat pertumbuhan ini tambah maju gitu loh, bisa meluas ke Indonesia, seluruh Indonesia gitu. Jadi dia memiliki alur yang dimana berbentuk segi 6 gitu perbedaannya. Sedangkan yang di kutub pertumbuhan ini itu tuh menyatakan bahwa yang terjadinya pertumbuhan itu adalah pusat-pusat tertentu saja gitu loh, yang menimbulkan adanya perkotaan dalam suatu kota gitu loh. Jadi misalkan kota misalkan seperti Bandar Lampung ya, di teori ini nih adanya pertumbuhan itu hanya di perkotaan, sedangkan di desa ini nggak ada gitu loh. Dan di teori ini si Perok itu menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di semua tempat gitu, makanya adanya perkotaan dan adanya perdesaan. Nah, alurnya seperti itu. Kalau yang pertama tadi segi 6 ya, segi 6, dan ini nggak sama gitu loh. Cuma ada di pertumbuhan di pusat aja gitu, bisa adanya kota gitu. Sedangkan yang ketiga ini adalah teori apa ya tadi ya, teori sektoral ya. Jadi teori sektoral ini maksudnya ini seperti apa ya, pertumbuhannya ini bahwa unit-unit kegiatan di perkotaan itu tidak mengikuti zona teratur gitu loh, secara konsentris gitu kan, konsentris, tetapi membentuk sektor-sektor yang sifatnya lebih bebas gitu. Itu yang disebut dan yang ketiga perbedaannya ini di teori sektoral itu dikemukakan oleh si siapa ya, Homer Hoyt. Jadi Homer Homer Hoyt. Jadi Homer Hoyt itu menyatakan bahwa unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsteris. Jadi perbedaannya di sini ini nih membentuk suatu sektor yang sifatnya bebas gitu loh. Jadi menurut teori ini itu membentuk sektornya itu bebas, sedangkan yang sentral secara teratur membentuk segi 6 untuk mencakup wilayahnya, dan sedangkan yang kutub utara kutub pertumbuhan tadi ya, sedangkan kutub yang pertumbuhan tadi itu menyatakan bahwa hanya pusat-pusat tertentu saja gitu loh yang menjadi ya adanya perkotaan gitu. Nah, jadi perbedaannya ada di situ ya. Dan di sini juga yang di ketiga ini teori sektoral ini memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya itu sangat bergantung sama transportasi yang menjari gitu kan. Lalu juga ada kelemahannya cuma digunakan pada kota atau wilayah tertentu saja gitu, nggak bisa sembarangan. Kalau yang ketiga ini mungkin ya cukup segitu saja ya perbedaan dari saya mengenai tentang teori pusat pertumbuhan. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.